Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Rogo Jambi, Bapak Supriyadi atau yang mewakili, beserta Bapak Ibu Guru SMPN Negeri 1 Rogo Jambi yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan tuntunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan, kedua, penyampaian materi, ketiga, tanya jawab, dan yang keempat, penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya Rabb. Untuk acara ini yaitu penyampaian materi tentang inovasi budaya positif oleh Ibu Speaker ini, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat yang berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Puspitorini, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMPN 1 Rogo Jambi, Banyuwangi. Dalam kegiatan diseminasi ini, budaya positif, terus kita berbicara tentang pendidikan, kita tidak akan pernah lepas dengan tokoh satu ini, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem persekolahan yang bertumpu pada 3 gagasan utama, yaitu Taman Siswa, Pamong, dan Among dalam proses pengajaran dan pembelajaran siswa. Taman identik dengan tempat bermain yang menghadirkan kegembiraan dan keindahan untuk pengunjung. Jadi, Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk siswa, di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka, yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar siswa oleh pengajar, sesuai kebutuhan masing-masing siswa secara individual. Among menitik beratkan siswa sebagai target utama, serta prioritas utama yang harus dilayani, dan pengajar yang berfungsi sebagai fasilitator, menyediakan tuntunan, kepedulian, dan kasih sayang. Selain itu, prinsip Among didasarkan atas 2 hal. Yang pertama, kemerdekaan siswa untuk belajar, dan kedua, belajar yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan siswa yang secara alamiah terbentuk. Pamong dianalogikan sebagai petani yang menanam padi, di mana petani tidak dapat menentukan ke arah mana padi akan tumbuh. Dalam hal ini, tugas pengajar, baik dalam prinsip Among atau Pamong, lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa, serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan siswa, tanpa mengurangi keinginan siswa dalam tumbuh dan berkembang. Dukungan pengajar lebih dilakukan melalui dukungan psikologis, meliputi memberikan motivasi, inspirasi, dan menyediakan kondisi yang diperlukan siswa untuk bisa berpikir kritis secara mandiri dalam proses mereka belajar. Namun demikian, pengajar harus berperan aktif ketika siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mereka. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Ayahnya adalah seorang raja Jawa yang kita kenal dengan Jogja saat ini, bergelar
Paku Alam III, bernama Pangeran Haryo Suryaningrat. Sebagai seorang bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan keistimewaan untuk bersekolah di sekolah milik Belanda, dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Ayah Ki Hajar juga memberikan beliau guru privat untuk belajar sejarah Jawa, seni, literatur, dan agama Islam, di mana pelajaran-pelajaran tersebut menanamkan nasionalisme pada diri Ki Hajar. Setelah lulus dari sekolah dasar pada tahun 1904, Ki Hajar meneruskan pendidikan di sekolah keguruan, di mana beliau bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Atas rekomendasi Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Stovia. Stovia adalah sekolah dokter milik Belanda untuk pribumi, yang didirikan untuk keperluan mengontrol bangsawan pribumi melalui indoktrinasi agar loyal terhadap pemerintah Belanda. Selanjutnya di Stovia, selain bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ki Hajar juga bertemu dengan Douwe Dekker, atau biasa kita kenal dengan Multatuli, serta mahasiswa dari seluruh Hindia Belanda, atau nama Indonesia pada masa penjajahan. Pertemuan dengan mahasiswa-mahasiswa Hindia Belanda tersebut menginisiasi perjuangan untuk merdeka dari penjajahan. Salah satunya melalui pembentukan organisasi kepemudaan bernama Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Ki Hajar tidak menyelesaikan pendidikannya di Stovia karena alasan kesehatan, sehingga banyak absen dalam kegiatan perkuliahan. Setelah putus sekolah, beliau menjadi jurnalis di beberapa surat kabar, Sedio Tomo di Jogja, Midden Java di Semarang, The Express di Bandung, Utusan Hindia di Surabaya, dan Cahaya Timur di Malang. Melalui aktivitas jurnalisme tersebut, Ki Hajar mampu menyampaikan pemikiran beliau dalam mengkritik pemerintahan Belanda dan menumbuhkan nasionalisme kaum pribumi. Ki Hajar juga dianggap sebagai jurnalis yang pintar serta tajam dan kritis terhadap pemerintahan Belanda. Pada tanggal 6 September 1912, Ki Hajar membentuk Indies Party bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Ketiganya kita kenal sebagai Tiga Serangkai. Perubahan dramatis terjadi di kehidupan Ki Hajar. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1913, beliau diasingkan ke Belanda akibat kritik-kritiknya terhadap pemerintah penjajah Belanda. Salah satu kritik beliau adalah tulisan yang berjudul Andai Aku Orang Belanda. Tulisan tersebut mengkritik perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda, di mana biaya untuk perayaan tersebut dipungut dari pribumi. Berikut kutipan tulisannya. Andai aku orang Belanda, tidaklah aku akan merayakan perayaan kemerdekaan bangsaku di negeri yang rakyatnya tidak diberikan kemerdekaan. Andai aku orang Belanda, pada saat ini juga aku memprotes hajat mengadakan perayaan itu. Tetapi aku bukan seorang Belanda. Aku hanyalah seorang putra dari negeri ini, seorang pribumi di negeri jajahan Belanda ini. Karena itu, aku tidak akan protes. Sebagai inlander, aku wajib ikut merayakan hari kemerdekaan Nederland, yakni negeri tuan-tuan kita. Masa pengasingan Ki Hajar di Belanda adalah sesuatu yang tampak buruk, tetapi menghasilkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Pada masa itu, Ki Hajar belajar di pendidikan tinggi keguruan dan mendapatkan sertifikasi mengajar. Selama masa studi, Ki Hajar mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pendidikan internasional seperti Friedrich Froebel, Maria Montessori, dan Rabindranath Tagore. Pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak dibentuk oleh Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Pemikiran Ki Hajar selanjutnya mendasari sistem pendidikan di Indonesia, terutama kebijakan Merdeka Belajar. Kita akan membahas tema ini dalam podcast Ki Hajar episode selanjutnya.
Hikmah lainnya yang didapatkan dari pengasingan Ki Hajar Dewantara ke Belanda adalah kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan kerajaan Belanda tentang kondisi Hindia Belanda. Beliau menyampaikan kondisi Hindia Belanda yang menderita karena diskriminasi kebijakan dan aturan dalam banyak aspek kehidupan, meliputi pendidikan, perdagangan, perkebunan, pajak, dan lainnya dari pemerintah penjajah Belanda. Diskusi tersebut menimbulkan pro kontra di kerajaan Belanda, yang pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1917, kerajaan Belanda memulangkan Ki Hajar kembali ke Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran dibentuk dari 3 tokoh, yaitu Froebel, Montessori, dan Tagore. Froebel berpendapat bahwa pendidikan yang efektif untuk anak-anak dan remaja dilakukan secara alamiah melalui kebebasan mengutarakan pendapat dan kreativitas mereka dengan menggunakan lagu dan permainan sebagai medianya, tanpa adanya tekanan dari guru dan orang tua, lebih dikenal sebagai teman anak-anak atau friends of children. Montessori menitik beratkan pada pengembangan psikologis anak, yaitu rasa ingin tahu, motivasi, dan semangat belajar, serta belajar tanpa takut disalahkan, sebagai hal yang sangat penting dalam proses belajar anak. Dia juga percaya bahwa orang tua dan guru seharusnya tidak memaksakan keinginan mereka terhadap anak. Tagore menitik beratkan pendidikan pada kebebasan dan kemerdekaan anak untuk membentuk dan menyatakan pendapat mereka sendiri dalam bentuk apapun. Ki Hajar Dewantara berusaha membentuk sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pengembangan ide-ide dari Froebel, Montessori, dan Tagore tersebut. Dalam pemikiran Ki Hajar, pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak dan remaja seharusnya dibentuk berdasarkan keinginan dan potensi dari masing-masing siswa. Peran guru dan orang tua selanjutnya adalah memberikan dukungan dan tuntunan. Dalam mendidik anak-anak dan remaja, menurut Ki Hajar, mereka harus diberikan kebebasan dan kemerdekaan untuk berkembang berdasarkan keinginan mereka, dengan dukungan guru dan orang tua siswa yang disesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Poin terakhir adalah pemikiran yang membedakan Ki Hajar dengan 3 tokoh tersebut. Prinsip tersebut biasa kita kenal dengan Tutwuri Handayani. Pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan dan pengajaran tersebut berkontribusi terhadap kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar membentuk sistem pendidikan untuk pribumi melalui taman siswa. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh penjajah Belanda. Penjajah Belanda memberikan pendidikan kepada kalangan terbatas, atau biasa disebut dengan kaum priayi, kerajaan, dan aristokrat. Dalam hal ini, pendidikan oleh penjajah Belanda bertujuan untuk menyiapkan para pamong praja atau pegawai pemerintah. Individu-individu yang terdidik oleh sekolah penjajah Belanda didoktrin untuk loyal terhadap pemerintahan penjajah Belanda. Kesimpulannya, penjajah Belanda tidak punya keinginan untuk mendidik dan mengajar yang memerdekakan kaum pribumi. Ki Hajar sering sekali mengkritik sistem pendidikan kolonial Belanda. Dalam pemikiran beliau, pembedaan pendidikan antara pribumi dan priayi akan melahirkan kesenjangan sosial, di mana akan lahir kelompok elit atau priayi yang superior terhadap kaum pribumi. Dalam implementasinya, Ki Hajar membentuk taman siswa, di mana tidak ada perbedaan antara priayi dan pribumi. Gelar kebangsawanan ditiadakan, diganti dengan Ki untuk laki-laki, Ni untuk perempuan yang belum menikah, dan Nyi untuk perempuan yang sudah menikah. Tidak ada lagi gelar seperti Raden Mas, Denbei, Ndorobei, atau gelar kebangsawanan lainnya di dalam taman siswa. Gelar kebangsawanan tersebut tidak lagi digunakan untuk menghilangkan hubungan feodalistik yang dilakukan oleh sistem pendidikan kolonial Belanda. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai ladang tempat persemaian bibit.
Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memperbaiki atau memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat ataupun jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut bisa tarik kesimpulan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah atau ladang sebagai bercocok tanam, sehingga guru mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid bisa tumbuh dengan baik, berakhlak mulia, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik yaitu membantu tumbuh kembang maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan budaya positif yang berpihak kepada siswa. Apa sih budaya positif? Budaya positif suatu kebiasaan yang bernilai positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Meminta maaf. Teman-teman, aku punya masker loh. Oh iya? Kapan beli? Kemarin. Mas itu kenapa ya? Gak tahu, coba bisa tanya. Ayo. Mas kenapa? Aku tidak pakai masker, masker putus. Kebetulan aku punya masker. Ini untuk kamu. Terima kasih. Berterima kasih. Sama-sama. Kami ke kelas dulu ya, Mas. Terima kasih ya. Iya. Tenang, ini semua gratis. Kak, kenapa aku kelihatannya gelisah? Ini loh, aku masih bingung sama tugasnya. Aku mau nanya gimana ya diucapkan, tapi aku nggak tahu gimana cara ngomongnya. Oh gini. Sopan santun. Pertama, kamu ucapin salam dulu. Yang kedua, langsung udah kamu perkenalan nama, kelas, sama absen. Iya benar-benar. Terus yang ketiga tulis perihal apa kamu mau ngecek Pak Jun, mau nanyain apa. Saya mau nanya Pak. Tanya Pak, ya. Perihal cekren, ya. Gimana cara menjawabnya? Iya, bagaimana langkah-langkahnya? Nah, yang terakhir kamu tinggal ucapan salam sama terima kasih. Oke.
Kasihan ya, tinggal kirim ke kami. Oke, makasih. Sama-sama. Nek. Konsep utama modul 1.4 budaya positif. 1. Perubahan paradigma. Disiplin positif. 3. Kebutuhan dasar manusia. 4. Motivasi perilaku manusia. 5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif biasanya kita sering memaknai disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai seorang pendidik memiliki tujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan
komunikasi tentang perilaku yang efektif antara pendidik dan siswa. Konsep disiplin melalui pendekatan restitusi. Di situ kita ingin tahu apa sih restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: pertama, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita harus memberikan solusi, jangan dipaksa. Bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Fokus pada karakter bukan pada tindakan. Menguatkan dan fokus pada penyelesaian. Jadi kita menyelesaikan masalah. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, maupun restitusi. Dalam kasus ini biasanya Bapak Ibu Guru banyak siswa yang melanggar tata tertib, terutama berpakaian tidak sesuai aturan sekolah. Apa sih perbedaannya? Bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi, maupun bagaimana restitusi. Kalau hukuman, kalau menemui permasalahan seperti ini, siswa bermasalah, langsung guru marah dan murid menjadi takut. Kedua, guru menghukum tidak mengikuti pelajaran. Sedangkan pada konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Guru memberikan konsekuensi tidak mengulangi lagi. Adapun restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas. Biasanya kan setiap kelas itu membuat keyakinan kelas untuk kesepakatan. Keyakinan itu kesepakatan. Jadi anak-anak menulis apa sih maunya. Jika terjadi pelanggaran seperti ini, solusinya bagaimana. Nanti dituangkan menjadi kalimat, menjadi kesepakatan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, baru membantu siswa menyelesaikan masalah. Yang seterusnya adalah guru terbuka dan siswa akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Itu restitusi. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Pendidik bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, juga bisa sebagai manajer maupun sebagai pemantau. Perbedaan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer maupun pemantau. Dari kasus apa itu? Yang kasus tadi, andai kata ada siswa yang tidak memakai pakaian sesuai dengan aturan sekolah. Kalau sebagai penghukum seperti ini kalimatnya. Patuhi aturan sekolah atau tidak mengikuti pelajaran pada waktu itu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kalimatnya seperti ini. Seringkali Bu Rini mengingatkan, Bu Rini kecewa atau Bu Rini tidak suka. Itu kalau membuat siswa itu merasa bersalah. Kalau sebagai teman, kalimatnya, buatlah Bu Rini senang sehingga Bu Rini bangga akan perbaikan kesalahan dari dirimu. Kalau sebagai pemantau, dirimu sudah mengecewakan saya, kira-kira apa sih konsekuensinya? Kalau sebagai manajer pendidik, kira-kira kalimatnya seperti ini. Kira-kira apa sih kesalahanmu dan bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu? Tahap yang ketiga yaitu keyakinan atau kesepakatan kelas. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru! Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan
bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Adapun tujuan pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan, 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Dan tujuan yang berikutnya yaitu menumbuhkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Tahapan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi kita ada tahapan-tahapannya, yaitu tahapan pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas tujuannya adalah merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk validasi tindakan yang salah tujuannya adalah memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Contoh kalimat yang tepat yang perlu untuk diutarakan yaitu, sekarang ceritakan pada ibu apa sih alasanmu melakukan itu.
Menanyakan keyakinan, tujuannya adalah mengarahkan mereka tetap fokus pada gambaran. Contohnya, rencana apa untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, demikianlah pemaparan saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga bisa bermanfaat terutama untuk saya, juga untuk para pendidik di sekolah kita. Amin. Terima kasih. Untuk waktu saya serahkan kepada pembawa acara. Yaitu sesi tanya jawab. Saya buka dengan dua pertanyaan dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada penanya yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama bertanya dulu terkait budaya positif tadi, yaitu bagaimana cara seorang guru dalam membangun keyakinan siswa sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dengan siswa tersebut. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maktuha dan Bapak Adi atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya di sini belajar untuk menjawab. Ya. Apa sih langkah-langkah menghadapi murid yang mengalami kegagalan? Pertama, diskusi dengan orang tua, jalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan murid. Kedua, memberikan semangat. Andai kata dia gagal, bangkit lagi. Karena hidup ini perlu penuh dengan perjuangan, proses. Tanya dan tawarkan, memberikan solusi. Refleksi kegagalannya dan memberikan alternatif belajar. Dia kira-kira andai kata gagal, tidak bisa memahami IPA, berarti kira-kira belajarnya harus bagaimana? Jadi begitu, memberikan alternatif. Untuk pertanyaan dari Bapak Adi, bagaimana sih cara seorang guru dalam membangun keyakinan siswa sehingga terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswa? Pertama, mengajar dengan penuh keikhlasan, penuh dengan hati yang tulus. Kedua, mengajar dengan komunikatif dan efektif. Dan ketiga, menarik perhatian siswa di luar konteks sekolah. Pendekatannya ya bisa menanyakan sedikit pribadi-pribadi, tapi tidak terlalu menguliti, tidak hanya sebagai teman, atau menanyakan hari-hari yang dia lalui dengan senang. Terakhir yaitu membangun hubungan baik antara guru dan orang tua. Seperti itu jawaban dari saya. Semoga Ibu Maftuha dan Bapak Adi bisa merasa puas dari jawaban saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Adi dan Bu Maftuh. Baik, sebelum telah terlewati. Kurang lebihnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan mengucapkan alhamdulillah, saya akhiri acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Raihan. Silakan duduk. Kamu tahu kenapa dipanggil Bu Rini ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Kamu kemarin datang kan? Masuk Bu, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Raihan, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya mengantuk Bu, dikarenakan saya main game sampai pukul 2 dini hari. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita kan? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Belum Bu. Kalau belum, kira-kira kamu mau mengerjakan apa? Selalu bertanggung jawab Bu. Alhamdulillah kalau kamu tahu. Kira-kira apakah kamu punya penyelesaian dalam masalah ini? Iya Bu, pertama-tama saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Rini, akan saya kumpulkan besok. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Raihan atas tanggung jawabmu. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama.
melangkah